Febrianto itu bisa menerima warisan nilai tadi dan menyempurnakan apa yang kurang dan melebihkan apa yang sudah lebih, begitu ya. Nah itu yang pertama Dede, ya. Yang kedua kepada Dede semua juga yang tergabung di Baki ini, baik sebagai pengurus, baik sebagai MPO pengurus maupun sebagai anggota biasa, maka Bapak ucapkan selamat untuk bergabung ke dalam barisan para malaikat. Kenapa begitu? Sebab hanya barisan para malaikat yang menjadi janji Allah bagi mereka yang mahir membaca Quran itu digabungkan ke dalam barisan para malaikat. Nah, bagi mereka yang bacaan Al-Quran di bawah kemahiran, tentu itu digabungkan ke dalam mereka yang mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana dalam hadis itu dikatakan Rasulullah bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir." Kan gitu ya kata Rasulullah, siapa yang membaca Quran dalam keadaan mahir, dia itu ma'asafarutil kiromil baroroh. Dia bersama para malaikat yang dimuliakan. Tuh, begitu ya. Nah, jadi ini janji Allahnya tidak segan-segan Allah menjanjikan begitu, ya. Bersama para malaikat yang mulia, begitu. Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi. Adapun orang yang membaca Quran namun masih terbata-bata, tapi Bapak yakin di Baki ini semuanya insya Allah ya. Yang terbata-bata itu teman-teman kita yang akan kita bimbing ya. Nah mereka yang terbata-bata ya lahu ajron, mendapatkan 2 pahala. Nah begitu ya. Nah jadi Bapak ucapkan selamat kepada mereka yang bergabung kepada Baki, pada pengurus ya untuk memaksimalkan jihad kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada diri kita dan kepada kepada teman-teman kita. Nah, Bapak tadi nih Bapak minta dijawab nih langsung kepada siapa ya? Nggak tahu nih. Biasanya kalau awal perkuliahan itu sudah ada yang ngetes Al-Quran. Nah, kemarin kenapa pada nggak ada ya? Apa karena masih baru offline jadi kita belum siap sistemnya atau bagaimana ini? Coba ada yang bisa jawab langsung? Oke, izin jawab Pak. Febrianto, ya silakan Kang Febri. Ya, untuk paket tester ini kita sedang menyiapkan tester ya Pak. Jadi kita sudah mempersiapkan terkait yang siapa nanti akan tesnya dari pengurus dan masih berlangsung untuk oprek testernya Pak. Dan mungkin nanti di pekan depan nanti kita mulai koordinasi dengan Bapak juga terkait hal-hal seperti ininya. Dan ini juga mau ngobrol dengan pihak tutorialnya juga biar koordinasinya baik dan sepaham juga dengan merekanya. Ya, alhamdulillah. Ya Bapak pikir juga ini karena kita baru offline ya, dan kemudian juga baru ada pewarisan regenerasi tadi, ini mungkin salah satu kendala ya. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang biasa. Hanya nanti segera ya untuk ini karena momen inilah salah satu momen kita dalam mendakwahkan syiar. Terima kasih Kang Febrianto atas jawabannya. Adik-adik sekalian, yang ketiga yang Bapak ingin tekankan juga masalah pembinaan ya. Masalah pembinaan. Nah, pembinaan itu ada 3, ada pembinaan anggota itu, yang kedua ada pembinaan pengurus, dan yang terakhir ada pembinaan MPO. Tadi Kang Airlando berapa orang MPO tuh? 20 orang Pak. Nah, 20 orang cukup dua halakoh putri, halakoh putra, ikhwan akhwat. Nanti
nanti ada gabungan pengajiannya, gitu ya. Jadi ada pengajian khusus Ikhwan di dalam internal MPO itu ada pengajian khusus Akhwat. Nah, kemudian nanti ada pengajian gabungan. Begitu ya di internal MPO. Nah, sekarang di internal pengurus juga ada kajian Ikhwan, ada kajian Akhwat. Nanti ada gabungannya. Itu di internal pengurus. Nah, di internal anggota juga demikian. Ada pembinaan putri, akhwat, ada pembinaan ikhwan juga. Ya. Nah, nanti ada gabungannya di internal itu, ya. Nah, nanti ada pengajian umum seluruhnya, ya. Seluruhnya. Jadi dari MPO, kemudian pengurus dan anggota. Jadi itu kira-kira 1 bulan sekali lah, gitu ya. Nah, itu yang Bapak ingin usulkan ya kepada pertama kepada Kang Erlando sebagai MPO itu ada pengajian Ikhwan Akhwat ya. Nanti ada gabungannya. Kemudian kepada pengurus, kepada Kang Febrianto ada khusus pengajian pengurus Ikhwan Akhwat khusus. Nah, nanti ada gabungannya. Kepada anggota juga begitu, ada pengajian khusus Ikhwan Akhwat, ya Ikhwan Akhwat, kemudian ada gabungannya. Dan nanti ada pengajian gabungan seluruhnya, kira-kira 1 bulan sekali ya. Pengajian MPO, kemudian pengurus dan anggota untuk ya tadi untuk koordinasi lebih jauh ya. Nah, itu adik-adik sekalian yang Bapak inginkan ya. Dan Bapak usulkan lagi yang terakhir kepada Kang Febrianto atau mungkin melalui Kang Ariando ya untuk memfasilitasi para alumni ya, jangan sampai ada alumni yang sudah jadi dosen, sudah jadi kerja di mana. Saya pernah katanya aktif di Baki. Nah, kata Bapak pernah aktif di Baki? Pernah. Kenapa tidak ditoel sama pengurus? Ya, mestinya makanya sebaiknya ada wadah untuk alumni ya, tetapi difasilitasi oleh kita yang lagi kuliah ya. Kenapa? Karena mereka para alumni ada susah ya, karena udah waktunya sudah ya dihadapkan pada realita yang ada ya. Nah, kitalah yang memfasilitasi. Nah, para alumni yang masih bisa kita kontaklah ya. Ya betul. Bapak nanya misal ke siapa itu tuh ya yang seringkali Bapak masih kontak dengan mereka. Aduh, lupa saya Bapak tuh. Yang istrinya itu siapa? Bapak lupa kan sama-sama Baki ya. Kata Bapak pernah dikontaknya oleh teman-teman kita, adik-adik kita dari Baki. Enggak ada katanya. Sayang sekali. Nah, itu ya. Nah, jadi itu ya adik-adik sekalian. Jadi usulan Bapak itu kesimpulannya tadi harus ada kajian khusus Ikhwan Akhwat di tiap internal MPO, pengurus dan anggota ya. Dan kemudian di internal mereka masing-masing ada gabungan ada kajian gabungannya. Nah, silakan offline ya. Mudah-mudahan selama kita ada di kampus ini mendapatkan bekal yang baik dan setelahnya kita masih tetap bisa bersharing di dalam wadah khusus alumni, begitu ya. Nah, itu saja adik-adik, selamat menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian hanya sebatas UKM tetapi manfaatnya sampai selama hayat di kandung badan bagi teman-teman kita, bagi siapapun yang mendapatkan bimbingan dari Baki. Begitu saja dari Bapak ya. Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya. Pak. Jazakallahu khairan Pak Elan atas sambutannya yang Masya Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik. Dan Bapak ini ada yang lupa nih. Jadi para pengurus bisa ngumpul di Bapak nggak? Atau kita janjian di Masjid Al-Furqan kapan-kapan ya? Nah, gitu ya. Bapak mohon diri ya. Ya, baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Elan atas sambutannya. Baik. Berikutnya ada prakata dari delegasi Ormais. Yang pertama ada prakata dari delegasi Kalam. Mungkin langsung saja dipersilahkan. Cek. Sebelumnya suara saya terdengar, Kang? Terdengar jelas, Kang. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak banyak ingin saya sampaikan ya, karena saya ada keperluan lain. Sebagai perwakilan dari Kalam, saya hanya mengucapkan barakallahu lakum untuk para pengurus Baki tahun 2023 ya. Semoga dilancarkan segala urusannya ya, dalam menjalankan amanah dalam organisasi ini, dan semoga dengan diadakannya mungkin salah satunya diadakannya acara ini semakin memperkuat hubungan tali silaturahim gitu ya, khususnya antar sesama UKM gitu. Mungkin segitu saja dari saya mungkin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Kang, atas perakatannya. Baik. Berikutnya ada prakata dari delegasi Prisma. Apakah sudah hadir? Baik. Mungkin kita beralih dulu ke delegasi tutorial. Apakah sudah hadir? Cek. Apakah suara saya masuk? Terdengar, alhamdulillah. Mungkin dipersilahkan. Oke. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da Muhammad. Yang saya hormati Bapak Elan Sumarna selaku pembimbing UKM Baki UPI periode 2023. Yang saya hormati juga Kang Febri selaku Ketua Umum UKM Baki UPI periode 2023. Dan yang saya hormati juga kepada Akang Tete yang telah berkenan hadir pada acara pelantikan UKM Baki pada kali ini. Pertama-tama mari kita puji berserta syukur, mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat sama-sama berkumpul, dapat sama-sama bersilaturahmi untuk menyaksikan pelantikan UKM Baki UPI periode 2023 ini. Yang kedua, sholawat beserta salam mari kita senantiasa panjatkan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW,
karena dengan risalahnya kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam hingga saat ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hasmi Sabdul Haq, selaku yang mewakili tutorial PAI SPAI UPI. Yang ingin saya sampaikan, pertama-tama saya ucapkan barakallah wa innalillah kepada saudara-saudari saya seiman di kepengurusan UKM Baki pada kali ini. Semoga selamat menjalankan peran-peran amanah, baik itu yang sederhana maupun yang besar, dan semoga dapat menuntaskan hingga akhir. Karena kalau kita mengutip di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun dikatakan bahwa orang-orang yang menunaikan amanah dan menepati janji, mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus itu. Yang kedua, saya harap Baki UPI bisa terus menciarkan nilai-nilai Al-Quran kepada para mahasiswa, karena kalau kita mengutip perkataan Rasul, kalian tuh merupakan orang-orang yang terbaik gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Terus yang ketiga, saya berharap UKM Baki dan tutorial dapat terus bersinergi. Sebenarnya nggak hanya tutorial dan Baki, tapi saya harap kita dari 7 pelangi ya, 7 organisasi Islam di UPI dapat terus bersinergi, dapat terus menguatkan ukhuwah kita gitu, untuk terus meluruskan niat kita untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada khususnya para mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia ini. Saya harap silaturahmi kita tidak terhenti di sini. Saya harap kita dapat terus bersilaturahmi untuk mendapatkan ridhonya hingga surga yang Allah janjikan nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat barakallahu inalillah. Jazakallahu khairan atas undangannya untuk kami para pengurus tutorial. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas perkataannya dari Kang Hasbi sebagai delegasi tutorial. Baik, berikutnya ada prakata dari delegasi UKDM. Apakah sudah hadir? Hadir, Kang. Baik, alhamdulillah. Mungkin langsung dipersilahkan untuk perakatannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi, Akang Tete dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya. Kita semua di sini masih bisa merasakan nikmat yang diberikan olehnya gitu ya, sebagai contoh nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya gitu ya, makin banyak nikmatnya. Kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, sudah sepatutnya untuk terus bersyukur kepadanya di setiap saat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, kerabatnya, pengikutnya, dan hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua di sini masih bisa akan mendapatkan syafaatnya di untuk kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Elan Sumarna selaku pembina UKM Bakti UPI, Kang Erlando sebagai Ketua MPO, dan Kang Febrianto sebagai Ketua Umum UKM Bakti UPI tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febriantama, mewakili UKM LDK UKM UPI. Ya, di sini saya ingin mengucapkan barakallahu wa inalillah, barakallahu anakallah. Mudah-mudahan teman-teman dengan dilantiknya teman-teman gitu ya, menjadi pengurus Bakti UPI. Mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan nantinya, apa yang teman-teman perjuangkan, apa yang teman-teman siarkan nanti bisa dinilai sebagai amal jariah dan diberkahi, dimudahi, dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh senang rasanya teman-teman melihat UKM Bakti UPI telah mulai bergerak gitu ya, telah mulai bergerak mensiarkan Islam gitu. Jadi
ini tandanya pergerakan kita sebagai ormais sudah bisa dibilang bisa bergerak gitu ya di tahun ini gitu. Dimulai dari teman-teman Bakri yang telah dilantik, pun nanti harapannya teman-teman dari UKM lain juga bisa segera dilantik gitu ya, agar kita sebagai organisasi mahasiswa Islam di UPI bisa mensiarkan agama Islam dan juga bisa menebar kebermanfaatan yang sebanyak-banyaknya di lingkungan UPI. Sebagaimana tadi disampaikan oleh teman-teman tadi ya, bahwasanya LDK UKDM UPI juga berharap Baki dengan UKDM bisa bersinergi dan juga bisa melakukan kerjasama yang baik gitu ya, dan mempererat ukhuwah dalam mensiarkan agama Islam gitu. Yang mana nanti ke depannya ketika memang teman-teman dari Baki membutuhkan bantuan dari LDK UKDM UPI, kami dengan tangan terbuka gitu ya, siap untuk membantu teman-teman dari Baki ketika memang sanggup, dan tentunya akan kami usahakan gitu ya, dan pun juga sebaliknya gitu. Mudah-mudahan ini merupakan awalan dari kita semua dan langkah yang baik gitu ya, dan hal yang mulia gitu untuk teman-teman semua, bukan hal yang biasa saja gitu ya, untuk menjadi seorang pengurus di UKM Bakri UPI. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan dan diringankan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari LDK UKDM UPI. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Kang Ahmad atas perakatannya. Baik, berikutnya ada prakata dari delegasi UKM UPTQ. Apakah hadir? Apakah sudah hadir? Baik, mungkin kita coba dulu ke prakata dari delegasi UKM Al-Qalam. Apakah sudah hadir? Baik, mungkin kita ke prakata dari delegasi SCIMIC atau SKIMIC. Apakah sudah hadir? Oke. Mungkin kembali ke prakata dari delegasi Prisma. Apakah sudah hadir? Oke, mungkin beberapa delegasi UKM delegasi Ormais sedang berhalangan hadir, jadi kita bisa lanjut ke agenda berikutnya, yaitu ada nasihat atau tausiah dari alumni, yaitu dari Kang Jalaluddin Al-Mubarak. Apakah sudah hadir, Kang? Kang Jalaluddin, Kang Jalal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja kepada Kang Jalaluddin, Kang Jalal, waktu dan tempat saya persilahkan. Falyatafadhol mashkura. Sebentar ya. Mohon maaf saya pakai handphone ya, jadi tidak bisa pakai virtual, pakai background kayak Yasir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbar, azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Alladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, wa 'allamahul bayan. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum
wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsaru illa huwa ma'hum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para sahabat semua, sahabat Baki yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya rindukan, para pengurus juga MPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, saya sangat berbahagia bisa berjumpa dengan antum semua, para pejuang syabab di Al-Furqan UPI, Baki. Walaupun banyak yang menafsirkan hal lain ketika mendengar kata Baki. Baki, apakah Baki yang di Arab Saudi? Al-Baqa, atau Baki Nampan, atau Baki apa gitu kan. Tapi Baki selalu di hati kita semua, Masya Allah. Dan Ana sangat bersyukur pada pagi hari ini dikabarkan ada 141 pengurus yang tertera di SK, juga ada 20 orang MPO, Masya Allah. Barakallahu fikum wa uhibbukum fillah insyaallah. Dan sahabat semua, yang perlu antum lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah pilih 141 orang ini menjadi para pejuang di Al-Furqan atau di kampus kita tercinta di UPI. Dari 8.000 lebih per angkatan. Itu zaman Ana dulu ya. Kalau sekarang mungkin sudah nyampe 9.000 per angkatan atau 10.000 per angkatan mahasiswa. Antum hanya 140 orang dari sekian ribu mahasiswa. Apakah ini hal yang kebetulan? Tidak. Tentu Allah lah yang memilih antum semua untuk berada di sini, untuk memperjuangkan ini, untuk menegakkan Al-Quran di kampus kita tercinta. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab, dalam hadis yang sahih begitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat sebuah kaum dengan kitab ini. Begitupun sebaliknya. Allah pun akan merendahkannya yang lain dengan kitab ini juga. Dan mudah-mudahan generasi kita, generasi yang muda ini memiliki semangat juang yang tinggi untuk menggelorakan perjuangan untuk memberantas buta huruf yang termudah, yang terawal begitu ya. Selanjutnya nanti perjuangan bagaimana caranya Al-Quran ini bisa hidup, menjadi lifestyle kita, menjadi kaidan, petunjuk kita. Dan antum semua sekarang berada di Baki, insya Allah sarana yang tepat. Ada beberapa ujian nanti yang akan antum semua dapatkan ketika berjuang di Baki ini. Yang pertama adalah istiqomah, baik di dalam amal maupun ibadah. Istiqomah di dalam amal-amal jemaah antum, di dalam berdakwah di kampus kita tercinta. Nanti hari demi hari akan terlihat, akan diuji keistiqomahan kita. Yang kedua di dalam ibadah. Dan ini juga yang tadi ditekankan oleh pembina kita, Ustadz Elan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan mensehatkan beliau. Ana menyimak apa-apa yang beliau sampaikan, Masya Allah. Di dalam hal ibadah, antum semua harus setingkat lebih tinggi daripada binaan-binaan antum semua nanti. Apalagi pengurus ya. Setidaknya, jaga tilawah semua pengurus 1 juz per hari. Bila perlu diadakanlah dari tim kaderisasinya untuk monitoring ini. Per halakoh gitu kan, per halakoh pengurus. Ikhwan silakan dikoordinir dengan ikhwan, akhwat dikoordinir dengan akhwat. Monitoring tidak mengapa. Bikin laporan siapa yang sudah tilawah hari ini, di list namanya. Walaupun awalnya terpaksa, tapi tidak mengapa. Nanti setelah terpaksa itu menjadi kebiasaan, menjadi habit bagi dia, dan bila tidak tilawah itu ada sesuatu yang kurang.
ada yang merasa kurang di dalam hatinya karena belum tilawah. Yang kedua adalah jaga perisainya, zikir pagi dan petangnya, dengan zikir pagi yang sahih. Dan ini juga harus dijaga. Setidaknya paginya. Kalau tidak paginya, sorenya. Dan itu harus dimanfaatkan teman-teman. Tidak akan lama. 10 menit cukup insya Allah untuk zikir pagi dan petang ini. Selanjutnya adalah qiyamul lailnya. Para pengurus mudah-mudahan minimal seminimal mungkin 1 pekan sekali bisa qiyamul lail. Alhamdulillah yang bisa sepekan 2 kali bersamaan dengan sahur sunnah Senin Kamis itu alhamdulillah. Tapi seminimalnya 1 pekan sekali dijaga untuk para pengurus. Selanjutnya adalah majelis tahsinnya, tahfidnya, talaqi Al-Qur'annya. Ini harus betul-betul ditingkatkan untuk pengurus, anggota, pengajar, khususnya saat ini pengurus. Pengurus harus lebih dulu dibandingkan yang lainnya untuk mendapatkan hal ini. Upgrade ulumul Qur'annya, juga ulumul syar'iyahnya. Jangan sampai kita seperti lilin, berusaha menerangi yang lain, begitu kan? Tapi diri sendiri terbakar habis. Jangan seperti itu. Jadi kita sibuklah melayani umat, juga sibuk juga melayani ruhiyah kita. Hak diri kita itu lebih utama daripada yang lainnya. Jadi kembali menekankan apa yang disampaikan oleh Ustaz Elan tadi. Ini tolong dimaksimalkan dari kaderisasi untuk bisa dimonitoring. Setiap pekan harus ada halaqah Quran di pengurus. Ikhwan dan akhwat dipisah, dicarikan gurunya untuk hal ini. Dan ana secara pribadi insya Allah siap untuk ikhwan, juga bila perlu ada tambahan, banyak muhafid lain yang sudah bersanad, termasuk adik anak secara pribadi juga. Beliau sudah memiliki 10 sanad di dalam Al-Quran, qiraah kubra atau qiraah asyurah. Jadi walaupun yang lainnya yang dhaif, yang syadnya juga beliau tahu gitu. Cuman memang yang mutawatir itu hanya 10 qiraah. Beliau sudah memiliki sanadnya, juga lulusan tafsir Al-Quran dari Al-Azhar. Begitu. Sekarang mengajar dengan teman-teman di Lipia di Jakarta, tapi sesekali bisa ke Bandung untuk memberikan pembinaan kepada teman-teman semua. Selanjutnya, yang anak ingin tekankan juga, di pengurus itu tolong dijaga ukhuwah Islamiyahnya. Antum semua cobalah saling mengunjungi, begitu kan? Saling mengenal satu sama lain. Apalagi pengurus inti, apalagi per departemen. Jangan sampai ketua departemen tidak tahu dia kuliahnya jurusan apa, tidak tahu dia kosannya di mana, gitu kan? Jadi bagusnya ketua pengurus inti itu tahu semua pengurus baki. Dia tinggalnya di mana, jurusannya apa. Bahkan kalau misalkan lebih detail lagi lebih bagus. Asalnya dari mana gitu kan. Apakah dia kesulitan di dalam belajarnya atau tidak. Itu juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Saling mengenal antar sesama pengurus. Sering-seringlah memberikan hadiah teman-teman. Ini hal yang sepele ya. Tapi ini akan membekas di hati antum semua. Coba deh. Anda pernah lakukan itu ketika di Baki. Gak usah besar-besar hadiahnya. Bisa dengan gantungan kunci gitu. Gantungan kunci motor atau gantungan kunci kosan yang di sana ada nama, ada tulisannya Baki misalkan. Aku mencintaimu karena Allah. Atau disebutkan namanya, aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Ini akan menjadi bekas yang luar biasa di hati para pengurus itu. Ini penting
walaupun sederhana. Kalau misalkan agak susah nih untuk memberikan hadiah antara personal ke personal, adakanlah satu momen di mana semua pengurus harus buat kado. Misalkan dibatasin aja minimal Rp5.000, maksimalnya tidak terbatas. Jadi tidak usah bagus-bagus, yang pasti memang itu sebuah cindera mata yang baik untuk antum semua. Ini perlu juga. Selanjutnya adalah adakan rihlah atau safar bersama di antara teman-teman semua. Biasanya kalau safar itu kalau ada momentum nikahan anak-anak pengurus baki, nah ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana mengeratkan ukhuwah. Kalau tidak ada, harus diadakan rihlah antar pengurus. Rihlah kemana, dan di sana di tempat rihlah itu mengundanglah alumni atau ustadz yang bisa memberikan nasihat-nasihat di sana. Sehingga bukan hanya sekedar jalan-jalan saja, tapi ada faedah yang akan antum semua dapatkan dari sana. Juga kadang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu perlu juga sesekali diucapkan, teman-teman. Seperti halnya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih kan, ketika Rasul bagaimana mengucapkan rasa cintanya kepada salah seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal. Ini hadisnya juga dari Mu'adz. An Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW akhadha biyadih. Nah, jadi suatu ketika kata Mu'adz, sesungguhnya Rasulullah SAW itu di sampingnya dan memegang tangannya, mengambil tangannya, atau di depannya dan mengambil tangannya. Faqala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Masya Allah. Inni la uhibbuk. Ya Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya. Pakai la lagi di sana. La di sini adalah bukan dua harokat ya. La-nya satu harokat. La uhibbuk. Ini adalah sangat gitu, penekanan, pasti. Saya sangat mencintaimu, begitu. La uhibbuk. Ada ini itu udah sesungguhnya. Udah menekankan juga, ditambah la juga. La uhibbuk. Ini menunjukkan betul-betul Rasulullah SAW mencintai Mu'adz bin Jabal karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini perlu untuk dicontoh untuk teman-teman semua. Walaupun nanti ada wasiat dari Rasulullah SAW, lanjutan dari hadis ini, bahwa Rasulullah mewasiatkan kepada Mu'adz untuk tidak meninggalkan satu doa ini di akhir salatnya. Doanya adalah, saya yakin ada dari antara antum semua yang sudah hafal, doa yang harus jangan sampai kita tinggalkan. Doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Jangan sampai meninggalkan doa ini sebelum salam antum semua. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa tilawah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an juga adzikr. Ala dzikrika wa syukrika, untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husni ibadati, dan memohon kepada Allah untuk membaguskan kualitas ibadah kita. Wallahu alam. Nampaknya dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan suatu saat bisa berjumpa secara offline. Ana sangat berharap begitu. Dan barakallahu fiikum, selamat mendapatkan amanah ini, dan semoga Allah membantu perjuangan antum semua. Dan mahasiswa UPI itu luar biasa kan ya. Calon-calon pengajar, calon-calon pendidik generasi-generasi terbaik nanti. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa disibgoh dengan sibgoh Al-Quran, sibgoh Rabbaniyah, bahwa nanti dimanapun mereka mengajar bisa menerapkan atau mengambil
hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran dari Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran. Baik, sahabat semua, terima kasih ya. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih kepada Kang Jalaluddin yang telah menyampaikan materinya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hukma. Di sini saya menggantikan sementara Kang Yasir ya, karena Kang Yasirnya tadi lagi ke toilet dulu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Jalal yang udah menyampaikan materi dan juga motivasi kepada pengurus supaya bisa jadi lebih semangat lagi dalam menjalani kepengurusan kali ini. Amin. Ada pengurus yang lain nggak yang hadir? Kalau ada, disapa juga. Oh iya, baik. Yes. Selamat pagi juga ya pengurus, teman-teman pengurus yang lain ya, sama seperti yang tadi Kang Jal sampaikan ya, semoga kita semua bisa semangat dalam menjalani pengurusan, luruskan kembali niat kita ya, dan juga maksudnya alumni pengurus, mohon maaf. Ada alumni yang lain nggak yang hari ini hadir? Kalau alumni yang lain kalau dilihat belum ada ya? Belum, kalau dilihat belum. Baik, tidak mengapa. Ya, baik. Kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya. Acara selanjutnya adalah pembacaan SK kepengurusan dan juga ikrar pengurus yang akan dibacakan oleh Kang Febrianto selaku Ketua UKM Baki. Ya, kepada Kang Febrianto, apakah sudah siap, Kang? Oke. Ya, baik. Kepada Kang Febri, saya persilahkan. Oke, sebelumnya maaf ya, saya off cam, dan untuk pembacaan SK pengurus dan ikrar nanti akan dibacakan oleh wakil saya, yaitu Kang Raka Surya Ramadan, karena kondisi saya tidak mungkin untuk membacanya, jadi mohon maaf ya sekali lagi kepada Kang Teteh, saya tidak bisa membacakan SK-nya dan diwakilkan oleh Kang Raka selaku wakil saya. Mungkin mangga kepada Kang Raka, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Kak Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, mohon izin membacakan SK pengurus UKM Baki UPI dan juga ikrar pengurus UKM Baki UPI tahun 2023 yang akan dilantik. Sebelumnya, mohon izin menggantikan Kang Febri selaku Ketua Umum UKM Baki UPI, Qadarullah. Kang Febrinya sedang kurang enak badannya, jadi tidak bisa banyak bicara. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda sekarang itu kita akan membacakan sebuah ikrar kepengurusan UKM Baki UPI. Bismillah. Dan list anggotanya dulu. Ada Pak. Yang bukan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan SK pengurus UKM Baki UPI. Nah, inilah yang insya Allah ya teman-teman, nama-nama yang akan menjadi keluarga atau tim gitu ya dalam kepengurusan UKM Baki UPI tahun kepengurusan 2023.
Oleh karena itu teman-teman yang disebutkan namanya semuanya, mari kita bangun UKM Baki UPI ini bareng-bareng. Semoga kepengurusan Baki tahun ini nggak kalah hebatnya gitu ya dari kepengurusan sebelum-sebelumnya. Nah, izin membacakan SK pengurusnya. Untuk Ketua Umum UKM Baki UPI, yang insya Allah akan diketuai oleh Kang Muhammad Febrianto Arafi dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Lalu untuk Wakil Ketua Umum, yaitu saya sendiri, Arka Surya Ramadan, dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Lalu untuk Sekretaris Umum, insya Allah akan diamanahi kepada Teh Rike Damayanti, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu untuk Bendara Umum, insya Allah akan diamanati oleh Nur Fitria Ramadhani dari jurusan PG PAUD. Mohon buat ke bawah. Lalu untuk tim kesekretariatan atau STARI yang akan diketuai oleh sekretaris itu sendiri, yang beranggotakan yang pertama ada Aida Nur Mauludiah dari jurusan Administrasi Pendidikan, lalu Anita Yuliana Rahayu dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Febri Ilhami Adha dari Pendidikan Matematika, Hanan Haniyah dari Pendidikan Bahasa Inggris, Isma Fathanah dari Pendidikan Bahasa Arab, Nabila Khairun Nisa dari Pendidikan Biologi, Najwa Mutmainnah dari Bimbingan dan Konseling, Naura Salsabila dari Desain Komunikasi Visual, lalu ada Saidah Kamila dari Pendidikan Matematika, Salma Nurul Maulida dari Pendidikan Seni Musik, Siti Halimatu Sadiyah dari Ilmu Pendidikan Agama Islam, Tria Novia dari Pendidikan Bahasa Arab. Lalu selanjutnya dari tim Ekonomi dan Keuangan atau EKE singkatannya. Yang pertama anggotanya Ar-Rahmah Syifa Robbani dari jurusan dari jurusan Teknik Sipil, Aulia Irfiani Magfiroh dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, lalu Ditya Tazkiyatun Nisa Nurjanati dari Pendidikan Kimia, Dia Nurabni dari Pendidikan Bisnis, lalu Hilmi Zahrani dari National Program Science Education, lalu Isma Marisa dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Jihan Nabilah dari PGSD, Rindi Asti Regina dari Pendidikan Fisika, Riza Afriliah dari Pendidikan Tata Busana, Seli Nurfitriani dari Pendidikan Masyarakat, Serin Amalia Fitri dari Pendidikan Seni Rupa, Siti Nurfauziah dari Pendidikan Tata Busana, Sani Khofifah dari Biologi. Lalu selanjutnya ada Departemen Sosial Organisasi yang insya Allah akan diamanati kepada Kang Dian Nugraha. Sebentar. Nah, setelah Oke, selanjutnya ada Departemen Keluarga Quran atau disingkat DKQ yang insya Allah akan diamanati oleh Kang Syafiq Muhadzib Al-Faruq selaku ketua dari Departemen Keluarga Quran dari jurusan Pendidikan Teknik Otomasi Industri Robotika. Lalu dengan anggotanya M. Ahga Cendikia Antahta dari Prodi Pendidikan Matematika, Sandi Abdul Jabar dari Pendidikan Kimia, Wafi Khairullah dari Pendidikan Bahasa Jepang, Abidah Bunga Ramadhani dari Biologi, Aisipa dari Pendidikan Akuntansi, Aisyah Khairun Nisa Ismet dari Pendidikan Bahasa Jepang,
Audi Safira Firdausi dari pendidikan guru sekolah dasar, Diana Mentari dari pendidikan bahasa Arab, Diana Oktavia Anwar dari pendidikan guru sekolah dasar, Hayatunisa dari ilmu pendidikan agama Islam, Ilma Hasanah dari ilmu pendidikan agama Islam, Ilma Nur Firdaus dari pendidikan sejarah, Ismawati dari pendidikan masyarakat, Juliana Alvera dari pendidikan kesejahteraan keluarga, Leni Adni Oktaviani dari pendidikan guru anak usia dini, lalu Maulida Auladani Fadhela dari pendidikan bahasa Arab, Neneng Arbanisa dari pendidikan bahasa Arab, Septiani Aulia dari pendidikan matematika, Sri Yuliani dari pendidikan bahasa Arab. Lalu selanjutnya dari Departemen Pendidikan Al-Quran yang insya Allah akan diketuai oleh Kang Hukma Syabiyah Arik Gumilar dari jurusan Matematika yang beranggotakan Muhammad Fatur Rozak dari pendidikan Teknik Agroindustri, lalu Muhammad Kaisar Ar-Rashid dari pendidikan guru sekolah dasar, Ananda Yulia Rahmat Putri dari pendidikan manajemen, Asri Rahmawati dari pendidikan khusus, Azahristi Meliani dari pendidikan bahasa Arab, Lutfi Mustika Pramestia dari pendidikan bahasa Arab, Nadira Alim dari pendidikan masyarakat, Novi Novrandianti dari ilmu pendidikan agama Islam, Nur Anissa dari ilmu pendidikan agama Islam, Putri Sabrina Lutfi Yasyah dari pendidikan bahasa Arab, Rofi Yuni dari pendidikan kewarganegaraan, Salis Purnawasari dari ilmu pendidikan agama Islam, Siva Nurhaliza dari ilmu pendidikan agama Islam, lalu Siti Nuralizizah dari pendidikan biologi, Siti Nurlaili Sariyah dari ilmu pendidikan agama Islam. Tolong di-scroll, Kang. Lalu Tini Yohana dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Wina Nuraini dari pendidikan khusus. Lalu selanjutnya dari Departemen Tes Baca Al-Quran atau bisa disingkat dengan DTBQ yang insya Allah akan diketuai oleh Kang Ahmad Nafran Razani dari Prodi Pendidikan Kimia yang beranggotakan Fajar Alisina Wibowo dari Pendidikan Teknik Elektro, Lutfi Muhammad Fauzi dari Ilmu Pendidikan Agama Islam, Muhammad Ilham dari Ilmu Pendidikan Agama Islam, Qais Faqih Khairullah El-Azim dari Teknologi Pendidikan, Tony Kurniawan dari Pendidikan Teknik Arsitektur, Aida Najwa Syakirah dari Pendidikan Bahasa Perancis, Dodo Hafullah dari kimia, dari jurusan kimia, Fauziah Nurul Hanifah dari Pendidikan Bahasa Arab, Hasna Aulia dari Pendidikan Bahasa Inggris, Nia Anggraini dari Ilmu Pendidikan Agama Islam, Salsabila Syafa Zafutri dari Pendidikan Teknik Arsitektur, Siti Mutiara Sani dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Siti Nurjanah dari Pendidikan Anak Usia Dini. Lalu selanjutnya dari Departemen Pengajaran dan Pelatihan Organisasi atau bisa disingkat dengan sebutan DPPO yang insya Allah akan diketahui oleh Kang Yasir Abdul Halim dari jurusan Teknik Elektro yang beranggotakan Ramdan Wahyudin Hidayatullah dari Pendidikan Sejarah, Ridwan Dwi Ramdan dari Pendidikan Matematika, Roni Sulisno dari Ilmu Pendidikan Agama Islam, Triyaz Zukhruf Ardiansyah dari Pendidikan Teknik Otomotif, Eren Aliana Safitri dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Alifiyah Nur Astri Agustin dari Pendidikan Sejarah, Anis Baikunia dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Cinda Tajtibi Dera Dela dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Dea Apriliani dari Pendidikan Bisnis, Efsya Syarinintias dari Bahasa dan Sastra Indonesia,
Gadis Sulistiowati dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Hani Siti Hasanah dari Pendidikan Sejarah, Hasna Arifah dari Pendidikan Tata Boga, Hasna Ramadhani Hidayat dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jelita Tri Agustina dari Pendidikan Fisika. Tolong di-scroll, Kang. Lela Holilah dari Pendidikan Matematika, Maulida Fitriyatushifa dari Bahasa dan Sastra Indonesia, Mai Rahma Lisdiantika dari Pendidikan Teknik Agroindustri, Nadela Zauharasela dari Pendidikan Bahasa Jepang, Nur Ramanita Dini dari Pendidikan Biologi, Nur Zahra Latifah dari Pendidikan Kimia, Risya Zeniar Nur Siti Kamilah dari Biologi, Salwa Iklima dari Pendidikan Ilmu Komputer, Syarifah dari Pendidikan Bahasa Sunda, Syarifah Syahbandi dari Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan, Yosi Agustina dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Lalu selanjutnya dari Departemen Sosial Organisasi atau bisa disingkat dengan sebutan DSO, yang insya Allah akan diketuai oleh Kang Dian Nugraha dari jurusan Pendidikan Matematika, yang dianggotai oleh Kang Ahmad Husni dari Pendidikan Bahasa Arab, Fajri Nur Hidayat dari jurusan Film dan Televisi, Intan Buni Komara dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Hamonangan Tanjung dari Pendidikan Teknik Mesin, Afifah Fauziah dari Pendidikan Anak Usia Dini, Angel Citra Lestari dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Astri Andini Pratiwi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fauziah dari Pendidikan Bahasa Arab, Imal Amalia dari Bimbingan dan Konseling, Manda Safitri dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Melinda Putri dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rosi Damayanti dari Pendidikan Bahasa Jepang, Salsabila Shifa Unisa dari Manajemen Pemasaran Pariwisata, Siti Khairunisa dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Zalfa Hansa Nur Fauziah dari Pendidikan Bahasa Arab. Lalu selanjutnya dari Departemen Pusat Informasi dan Komunikasi atau bisa disingkat dengan PIKOM, yang insya Allah akan diketuai oleh Kang Muhammad Jailani Nurjaman dari jurusan Manajemen, yang insya Allah beranggotakan Farhan Dimas Ramadan dari Pendidikan Tata Boga, Ridwan Awaludin dari Pendidikan Teknik Mesin, Ananda Syafa Nur Fauzia dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Anissa Putri dari Pendidikan Bahasa Sunda, Alif Fiona Melody Inayah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Aulia Khairunisa dari Pendidikan Bahasa Jepang, lalu Nabila Berliani dari Matematika Murni, Nazwa Nakiyah dari Desain Komunikasi Visual, Rumaisya Khalidatun Nisa dari Bahasa dan Sastra Indonesia, Salsa Satriani Setiawan dari jurusan Manajemen, Salwa Nurhayati dari Kimia, jurusan Kimia, Sandra Wahyudi dari Pendidikan Sosiologi, Septania Dewi Cahyani dari Pendidikan Sejarah, Wafa Hanifah dari Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika, lalu Yunita Udia dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, itulah teman-teman nama-nama yang insya Allah dalam satu pengurusan ke depan, insya Allah yang menjadi tim gitu ya bagi UKM Baki UPI. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Dari pengurus UKM Baki UPI, Penguin maupun MPO, insya Allah sekarang kita akan membacakan suatu janji atau ikrar yang akan kita ucapkan bersama-sama untuk menaungi kepengurusan setahun ke depan UKM Baki UPI. Nah, nanti teman-teman ikuti di rumahnya masing-masing tanpa mengaktifkan audio agar suaranya tidak bertabrakan. Oke, insya Allah saya bacakan.
Ikrar pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Belajar Al-Quran Intensif Universitas Pendidikan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kesadaran serta penuh tanggung jawab, kami pengurus baru UKM Baki UPI dengan ini bersumpah akan menjalankan kewajiban kami sebagai pengurus UKM Baki UPI masa kepengurusan 2023 sesuai dengan ADART serta menjalankan semaksimal mungkin tugas yang telah diamanatkan dalam program kerja UKM Baki UPI dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, serta ukhuwah Islamiyah dalam berorganisasi. Kami akan bersikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, serta ikhlas dalam melaksanakan tugas, serta berusaha menjaga nama baik UKM Baki UPI. Apabila kami melanggar atau menyimpang dari apa yang kami ucapkan, kami bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan, insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengucapkan ikrar kepengurusan UKM Baki UPI. Semoga kita semua bisa bersama-sama gitu ya menaungi satu tahun periode kepengurusan UKM Baki UPI ini. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada Kang Raka yang sudah membacakan. Bentar. Oh ya, kenapa Kang Raka? Tadi ada yang lupa dicantumkan dari SK pengurus, itu dari anggota DP AKI itu Teh Afifah Rufianti dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Baik, bisa dilanjutkan Kang. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih kepada Kang Raka yang sudah membacakan SK dari kepengurusan kali ini. Ya, semoga nama-nama yang sudah disebutkan bisa menjalankan amanahnya dengan baik, lalu setiap programnya bisa berjalan dengan lancar, ya. Dan semoga niat kita selalu dijaga oleh Allah. Nah, baik, karena pembacaan SK telah dilaksanakan, ini berarti setelah berakhir juga kegiatan pada kali ini. Nah, saya sebagai MC mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada teman-teman akang teteh yang sudah datang pada kesempatan kali ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan organisasi mahasiswa Islam yang telah datang yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada akang teteh alumni yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, baik, pertemuan pada acara kali ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebaik-baiknya, astagfirullahaladzim, dan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.